kemudian setelah manusia itu diberi akal, akalnya di potensi akal itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, akhirnya bisa mempelajari. Setelah dilakukan penelitian cukup panjang, dipelajari kejadian-kejadian alami, terus akhirnya merumuskan sebuah rumusan dari pengetahuan, terus jadi apa niku muncullah yaitu kayak ini pesawat terbang, terus akhirnya kapal laut yang pakai kan banyak sebagai mesin ya, kapal selam, itu semuanya itu pemanfaatan potensi angin, dimana angin itu ciptaan Allah Ta'ala. Gawe pesawat, gawe kapal iso, tapi gawein angin lho. Gawe. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Misalnya, binasan angin. Panas. Anzala minas sama'i ma'an fa asqainakum wa ma antum lahu bikhazinin wa inna lanahnu wa numitu wa nahnul warisun wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin. Di angin yang sifatnya halus, lembut, ya, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Angin itu, kalau jenengan ketika dalam kondisi panas sumuk cuacanya lepas apa itu, pas ketiga nih, ya, angin lumayan tuh. Kipas angin ini pemanfaat angin, jadi kipas angin. Pusing manfaati. Kalau ini sing mudharati bagi kehidupan manusia, angin tornado, angin topan, musim di angin. Jadi lek menungso bisa mengatur angin, tapi menciptakan angin, dimanfaati angin. Atau seperti ini contoh misalnya Nabi Sulaiman dikenal kan sebagai seorang nabi, seorang rasul, raja, presiden itu. Nabi Sulaiman itu kan Nabi Allah Ta'ala yang memiliki segalanya, bisa dikatakan segalanya. Duwi ilmu, duwi pangkat, kedudukan, jabatan, kan Nabi ya. Telu ya. Ilmu, jadi Nabi bisa punya ilmu, jadi ya harta, ilmu, pangkat, lengkap itu. Nabi Sulaiman kan pernah diminta untuk memilih. Mas Sulaiman, kamu pilih apa? Pilih jabatan, harta, atau ilmu? Nabi Sulaiman pilih ilmu. Karena pilih ilmu, terus akhirnya Allah Ta'ala paring semuanya. Karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Jabatan, harta kan butuh ilmu. Sampai negatif sebab aradal akhirah man aradal dunia kan paling ilmi. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan dunia ya bil ilmi, dengan kan harus pakai ilmu. Bahkan aradal akhirah paling ilmi. Siapa yang menghendaki untuk mendapat akhir ya pakai ilmu. Bahkan aradahuma siapa yang menghendaki keduanya oleh kabeh ya pakai ilmi. Ketika Nabi Sulaiman dikasih tawar, pilih apa kamu? Udah Gusti, saya pilih ilmu aja. Akhirnya kabeh oleh murni, oleh jabatan, oleh bondo. Jabatan Nabi Sulaiman apa? Merajai semua makhluk ya. Tidak memang manusia, jin, ya, menungso, jin, setan-setan, gondruwo, ganaspati, tuyul kabeh tadi. Kan dari reh-rehane Nabi Sulaiman. Jabatan ini, kekuasaan ini sampai seperti itu. Harta, Nabi Sulaiman kan dikenal sebagai raja yang kekayaannya tak tertanding. Sampai pernah Nabi Sulaiman itu hasil apa itu memang minta kan ya Allah, beri saya kerajaan yang tak layak dimiliki oleh siapapun dari hamba panjenengan setelah saya. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman saking megah, mewah itu tidak layak seorang raja, seorang presiden memiliki kekayaan seperti itu. Qala rabbi fil wa habib wa teng surat apa Qasas ya. Wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min qala rabbi fili wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Jadi pertama mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas perbuatan yang menurutnya itu salah ya. Salah terus akhir minta agar supaya kesalahan Nabi Ibrahim kan karena ketika Nabi Sulaiman itu waktu ini dan sholat ada sindawah ini syariat Nabi Sulaiman itu sholatnya kan asar. Pas waktu sholat asar sampai hampir habis gara-gara ya duniawi gitu loh. Karena waktu itu Nabi Sulaiman itu pas
mulai dari pejabat, dari raja yang memiliki segalanya, banyak hewan-hewan kuda pilihan sing dadi sabab yae beliau itu lupa loh. Lupa sana itu. Sampai terus pas waktu Nabi Sulaiman itu malah lagi mencari air karena butuh arep digunakake kangge bersuci kan, mencari hudhud ndak ketemu toh, sampai terus enek cerita apa itu Nabi Sulaiman ketemu karo apa itu hudhud pernah di apa itu jalan-jalan terbang sampai dari Baitul Muqaddas ya sampai ke Yaman dah, terus ketemu Bilqis ya. Itu ceritanya kan itu bermula saka ketika Nabi Sulaiman itu pas mau melaksanakan sholat wajib, cari air, mana tempat yang sekiranya airnya tidak dalam, kan ada petunjuk. Nah, yang ada dari sekian anak buah Nabi Sulaiman kan ada manusia. Iku sing ahli di bidang apa itu lokasi. Jadi jenenge manuk hudhud. Burung hudhud itu burung yang oleh Allah Ta'ala dikasih kepintaran, kemahiran mengetahui kondisi tempat, apakah tempat itu airnya dalam atau dangkal. Iki kira-kira sekian meter. Iku hudhud. Nah, sing dipercaya untuk mencari tempat di mana di tempat itu airnya ndak dalam, itu hudhud. Nah, apa itu? Burung hudhud itu, burung hudhud. Nah, pas Nabi Sulaiman itu mau melaksanakan sholat, terus mencari air, kan golek mau cari air kan daerah kono kan daerah tandus kan, pasir, golek hudhud ndak ketemu. Nanti ternyata jangan-jangan jadi hudhud lanang pas jalan-jalan ketemu hudhud wedok, akhir terus rekreasi sampai teko Yaman. Ngono lho. Mulai ribuan kilo ya. Baitul Muqaddas sam ke Yaman kan ribuan kilo. Ribuan kilo enak 2000 kilo lebih. Burung itu. Terus akhirnya Nabi Sulaiman itu kan terus ngancam akan melakukan sanksi kan. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu mau akan melaksanakan sholat, waktunya hampir habis gara-gara beliau tergiur dengan duniawi, itu dari sampai beliau merasa salah terus berdoa qala rabbi firli. Nah, setelah beliau meminta ampun kepada Allah Ta'ala, terus nyuwun dari Allah Ta'ala, qala rabbi firli wa habli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, habli mulka la yambaghi li, ya Allah beri aku kekuasaan, kerajaan yang tidak layak bagi siapapun setelah aku. Bayangin, kerajaan sing megahe kan ngono. Mewahe ndak layak bagi siapapun setelah saking megahe. Dan terbukti Nabi Sulaiman itu kan kerajaan niku pelataran ning Mas Indonesia niki 7 farsa. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman pelataran halaman kerajaan kan halaman. Iku 7 farsa. 7 farsa ini ada senda 7 farsa. Sak parsah 3 mil. Sak parsah. Sak mil ada yang kurang lebih 2,5 kilo. Ping 2,5 ping 3 terus dipingne 7. Pirang kilo? Mesak Tulungagung ya. Wis penake 5 kecamatan ya segede 5 kecamatan entek. Ngalor ngidul, jadi kurang lebih itu ya sekitar 50 kilo lah, bang penake ngalor ngidul 50 kilo ngetan ngulon radius. Mas kabeh. Enek ndak raja sing ngene. Dan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Ta'ala permintaan Nabi Sulaiman, dan nyata ketika Bilqis yang ada di mana di Yaman ya, di Yaman kan oleh Nabi Sulaiman kan dikirim surat agar supaya Islam. Kalau tidak Islam sudah nanti akan saya perangi, dan tidak mungkin karena akan mampu menghadapi laki balalau menghadapi pasukan yang akan saya kirimkan.
kan takut akhirnya. Setelah mengadakan perundingan, kalau menteri-menteri ini ada yang mengusulkan sudah dilawan aja, kita kuat, ngono. Akhirnya nasihat saka Bilqis itu ratu. Jadi dulu itu mana ratu dikenal sebagai ratu yang sangat adil. Jadi wong dadi pemerintah itu, pejabat itu ya kadang wedok memang pinter, cerdik ya. Terus wonge sholihah ya iso adil. Kados Bilqis itu. Bilqis itu ratu lek wedok ratu ya, lek lanang kan raja. Ratu daerah Yaman. Ratu daerah Yaman yang negaranya itu saking makmure sampai niku berunggus apa niku jenenge? Sampai nyamuk ndak enek. Saking subure. Badatun Thayyibatun walaupun wofu. Iku daerah Yaman, daerah wilayahe kekuasaane Bilqis. Bilqis. Nah, ketika Bilqis iku rundingan karo pejabat-pejabat negara piye ngadepi surat saka Raja Sulaiman itu kan diancam itu muslimin waktu ini muslimin lah, harus masuk Islam, tidak akan diperangi. Terus akhirnya ada yang mengusulkan agar semua dihadapi aja. Terus akhir kita enggak, nanti kita hadapi kok kita kalah, pasti di antara kita pembesar kita pasti akan dibunuh. Itu pasti. Ngene ya, iki dicoba dihadiahin ya. Dihadiahi mas-masan berapa gerobak ngono. Gerobak mbok menawa lantan hadiah iku Nabi Sulaiman luluh atine. Ndak sida merang. Ngono lho. Estu saka kerajaan Yaman ya. Bilqis tadi ratu niku ngirimne sekian gerobak ya berapa ton emas ya dikirim ya, dibarengi karo sejene ngirim ning mas-masan niku ngirimne sekian ribu budak karo amat kirimne dihadiahne Nabi Sulaiman sing tujuane supaya Nabi Sulaiman ku ndak sida menang. Bosa teko negara Nabi Sulaiman ternyata utusane Bilqis sing nggawa mas-masan karo sekian hadiah untuk Raja Sulaiman, ternyata sesampainya mereka ada di daerah dari Nabi Sulaiman, pelataran sekian kilo sebelum masuk kerajaan itu wis mas kabeh. Kandang kandang wedhus, kandang pitik, kandang sapi, kandang jaran iki mas. Arep diadeng ya apa iki? Iki kan diterangne teng surat niku. Teng surat apa iku? An-Naml ya. Itu Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman yang sebegitu luar biasanya ya ke apa itu kerajaan Megahe sampai dipun gambaraken saking Megahe mewah masih sing dipas tekel halaman kerajaan ya 7 farsah. Sak farsah 7 mil, sak mil sekitar 2,5 kilo wis pino iki. Iku mas kabeh. Sampai itu berkat sangka doa Nabi Sulaiman qala rabbi fili wa habli mulka la yang bagi li akadim itu Nabi Sulaiman. Nah, di antara keistimewaan Nabi Sulaiman pemberian dari Allah itu diparingi bisa menundukkan angin. Jadi Nabi Sulaiman itu kan dadi nabi Rasul ya, nabi wis perangkat luar biasa. Ulama kan, pasti ulama. Dadi raja kan negarawan. Ini ulama ya negarawan. Terus hartanya malimpah. Enggak terima jutaan, enggak terima miliarder, duwe miliarder lho. Ya iku pelataran tak iku 5 kabupaten, sak kabupaten. Emas kabeh iku. Itu Nabi Sulaiman. Nah, selain itu oleh Allah Ta'ala Nabi Sulaiman itu diberi kemampuan untuk menundukkan angin. Angin ini ditunduk. Angin, aku gonen yang India. Aku gonen yang Italia. Umpama le ngersane. Iku angin. Hudua syahrun warwahuha syahr. Jadi Allah Ta'ala menciptakan angin itu memang ada yang memberi manfaat, ada yang mudarat, juga bisa digantikan seperti yang apa itu yang ditundukkan Allah Ta'ala
untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan dikenalkan teng sejarah-sejarah tegar ya dipun terangkan mampu menundukkan angin, Pak. Angin. Ketika masyarakat ke masyarakat mana itu masyarakat Baitul Muqaddas ya tahu bahwa Nabi Sulaiman itu punya kemampuan menundukkan angin. Jadi reh-rehan ini enggak megur makhluk hidup loh. Angin barang ini bisa dikendalikan. Saiki kan iso ana pesawat kan dari pesawat kan itu angin dikongkon angin aku ternorong sampai ada cerita sampai kan Nabi Sulaiman ketika terkenal mampu menundukkan mampu menggerakkan angin. Nah, angin digerakkan kayak tergantung karo yang mengendalikan toh. Air cepat si alon-alon iso toh. Kecepatan angin kan per jam sekian kilo loh. Angin itu. Nah, saya kayak dari pesawat saya kan per jam kan 3.500 kilo. 3.500 kilometer. 3.500. Kene Tulungagung Jakarta 1.000 ya. Iki kan sing per jam 3.500 kilo. Sak jam. Wah, berarti sak menit ngono iku berapa lap kan secepat kilat ya. Secepat kilat kan ada.